Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau agar ku tetap setia. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali di dalam ibadah online GBI Living Hope. Sebelum kita memulai ibadah ini, biarlah kita berdoa supaya kita mendapat kuasa dari Tuhan. Atas kasih kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, kami diajarkan akan tetap setia dalam segala perkara. Dan kami percaya Tuhan, kesetiaan itu berasal daripada Engkau yang begitu setia, memberkati kehidupan kami, memberkati masa depan kami, memberkati kami di saat-saat kami menghadapi krisis yang besar. Kami percaya Tuhan, perlindungan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kuasa Engkau tetap berada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai
hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhir Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikanmu bagi kami Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaikanmu Oh, yang tak pernah habis di hidupku. Oh, aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini kembali di dalam ibadah online dan kita masih bersyukur bahwa kuasa Tuhan masih tetap berada dalam hati kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berbicara tentang bagaimana kita hidup setia menjalani proses di masa krisis. Memang krisis ini membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita juga mungkin hari ini mulai banyak berbicara tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tapi tetap kita harus tetap hati-hati menghadapi krisis ini. Salah satu kesalahan yang dibuat Sarah dalam menantikan janji Tuhan adalah ia memberikan Hagar, hambanya, kepada Abraham suaminya. Mengapa dia memberikan Hagar kepada Abraham? Karena pada saat itu Sarah pun masih mandul dan belum mendapat jawaban. Padahal firman Tuhan mengatakan, aku akan membuat bangsamu besar, aku memberi keturunanmu yang besar juga, dan menjadi sesuatu yang luar biasa juga, seperti bintang di langit dan macam-macam. Bapak Saudara sekalian, itu adalah janji Tuhan. Tapi belum tentu kelihatan secara manusia kita lihat. Dan ini pun terjadi pada Sarah, sehingga dia tidak sabar kemudian memberikan Hagar pada suaminya. Setelah Hagar mengandung, berarti Bapak Saudara sekalian mulai memandang rendah nyonyanya itu. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Berarti Hagar yang tadinya budak menjadi istri daripada tuannya. Oleh sebab itu mungkin mulai memandang rendah. Dan ini masalah
Dan perhatikan baik-baik saudara. Ini bukan masalah biasa, tapi masalah yang sangat konfliknya cukup luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena masalahnya memang peka dan membuat persaingan antara Sarah dan Hagar itu menjadi lebar. Nah, ini Bapak Saudara sekalian, kita harus lihat bahwa hal-hal ini pun kita mesti memandang dengan jelas. Akibatnya Bapak Saudara sekalian, Sarah tersinggung dengan sikap Hagar, hambanya itu kemudian ya biasa Bapak Saudara sekalian, karena Nyonya Bapak Saudara sekalian menindas budaknya itu secara luar biasa. Sehingga Abraham pun pusing untuk menjawab permasalahan internal ini. Tapi Bapak Saudara sekalian, Hagar tak kuat lagi, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Abraham. Karena kenapa? Ya penindasan yang begitu luar biasa. Masalahnya mungkin di tengah Hagar dalam mengandung anaknya Abraham mungkin tidak tahan dengan ocehan-ocehan dari Sarah. Padahal Bapak Saudara sekalian, kalau kita lihat, Sarah memberikan Hagar untuk memperlancar keturunannya, untuk memperlancar nubuatan daripada Tuhan atau perintah dari Tuhan atau janji daripada Tuhan. Nah, ini kan Bapak Saudara sekalian kadang-kadang tidak sinkron dengan kenyataan hidup. Dalam pelariannya, malaikat akhirnya menjumpai Hagar. Tentunya pada saat ini kondisi kita bisa lihat bahwa tidak semudah yang kita pikirkan. Kita menghadapi masalah, dan tentunya masalah itu bukan masalah biasa. Karena Hagar di tengah mengandung Ismail, dia harus pergi dari tempat Abraham, dan akhirnya dia terdampar di satu padang gurun yang begitu luas. Nah, Bapak Saudara sekalian, mungkin dia membutuhkan pertolongan. Akhirnya malaikat datang kepada Hagar. Nah, saudara sekalian, saya membayangkan bahwa pada saat itu Hagar tentu berharap agar malaikat Tuhan atau tahu penderitaan yang dialaminya, tahu bagaimana dia naik unta, tahu bagaimana dia di tengah kepanasan, di tengah mengandung. Itu hal-hal yang memang Bapak Saudara sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana dia menghadapi penderitaan yang begitu besar. Ditambah lagi dia diusir atau dia keluar dari rumah tuannya. Itulah yang penderitaan yang ditanggungnya. Dan malaikat Tuhan pun kelihatannya akan menolong dari masa sulit yang dijalaninya. Hagar kalau bertemu dengan malaikat, tentunya Hagar minta Tuhan membawa dia kepada nyonya yang lain. Tentunya Hagar tuh berharap bahwa malaikat Tuhan itu menolong sehingga dia bisa bekerja di tempat yang lain dan dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti apa adanya. Tapi ini pun tidak terjadi, saudara sekalian. Wajar jika kita memiliki pengharapan seperti itu setelah sekian lama waktunya ditindas. Minta pembebasan atau minta jawaban daripada permasalahan pribadinya. Wajar juga Bapak Saudara sekalian bahwa dia ingin meminta kepada malaikat agar ditolong. Tapi apakah benar-benar malaikat menolong? Itu juga belum tentu Bapak Saudara sekalian. Tapi perhatikan baik-baik bahwa apakah malaikat membawa Hagar ke tempat yang lebih baik lagi? Kita lihat skenario hidup. Kalau kita ditindas, dijolimi, mungkin kita bicara kepada malaikat. Malaikat tolong. Mungkin gak perlu ngomong pun mungkin tahu malaikat. Tapi Bapak Saudara sekalian, apakah benar malaikat menolong kita? Apakah benar Tuhan menolong kita di saat kita tertindas? Itu masalahnya. Apakah benar-benar Tuhan juga mengerti? Seperti lagu, Allah mengerti, Allah peduli. Benarkah itu terjadi? Nah, Bapak Saudara sekalian, itu penting juga kita mesti perhatikan. Apakah malaikat Tuhan membela Hagar dan melepaskan dari tekanan dan penindasan yang dialami? Apakah dia membebaskan daripada penindasan-penindasan yang selama ini dialami, penderitaan yang dialami, mungkin doa-doanya? Apakah benar seperti itu? Dia membebaskan? Belum tentu juga Bapak sekalian. Ini hal yang kita alami luar biasa. Tentu jawabannya ternyata di Alkitab tercatat tidak sama sekali. Kalau tidak gimana? Kita kecewa? Kalau tidak gimana? Apakah Hagar tidak percaya kepada Tuhan? Kalau tidak gimana? Apakah kita
melepaskan iman kita? Kalau tidak gimana? Apa kita dengan segera memutuskan ngapain kita percaya sama Tuhan? Karena Tuhan tidak ada, karena Tuhan tidak pernah menolong kita, karena Tuhan seolah-olah memicingkan mata. Itu kelihatannya. Nah, ini perasaan ini pun terjadi pada Hagar. Berkecamuk dalam batinnya. Malaikat tidak menolong sedikit pun, dan malaikat sama sekali ternyata tidak pernah menolong seperti apa yang dimaksud oleh Hagar. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan? Sungguh kita dengar membuat terkejut. Kenapa? Malaikat Tuhan membawa hal yang menarik. Di luar dugaan kita, di luar dugaan yang selama ini kita pikirkan. Perhatikan apa yang dikatakan malaikat. Malaikat berkata, kembalilah kepada nyonyamu. Luar biasa. Biar engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Luar biasa lagi. Jawaban yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Hagar, Bapak Saudara sekalian. Sama kan tentunya kita akan menghadapi seperti itu. Seolah-olah Tuhan itu tidak menolong kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli sama kita. Padahal kita sudah nyanyi Allah peduli. Allah mengerti segala persoalan. Apakah benar semuanya itu terjadi? Ini pertanyaan besar. Jika kita merenungkan lebih lanjut perkataan malaikat itu, bukankah itu merupakan perintah yang ganjil? Malaikat Tuhan tidak menempatkan Hagar di tempat lain yang lebih baik, melainkan membawanya ke tempat yang semula penuh dengan penderitaan. Mengapa demikian? Karena proses yang dijalani Hagar belum selesai. Hagar harus menyelesaikan dulu proses hidup yang memang harus dilewatinya. Bagaimanapun juga masa pendidikan Hagar belum selesai. Tidak boleh drop out. Tidak boleh lepas sebelum tuntas. Berapa lama Hagar melahirkan Ismail ketika Abraham berumur 86 tahun? Dalam Kejadian 16 ayat 16. Hagar akhirnya pergi dari rumah Abraham ketika Ishak sudah waktunya disapi. Padahal Ishak lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Kita lihat dalam Kejadian 21 ayat 15. Artinya, Hagar harus setia menjalani proses selama lebih dari 14 tahun. Jelas, itu bukan waktu yang singkat untuk sebuah pergumulan dan penderitaan. Ketika Hagar taat dan setia menjalani proses, maka janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, yaitu Tuhan memberikan keturunan yang sangat banyak. Kejadian 16 ayat 10. Sampai hari ini, keturunan Hagar, yaitu Ismail, menjadi bangsa yang besar, kuat, dan sangat banyak, persis seperti yang Tuhan janjikan, yang diberikan kepada Hagar. Kalau ia bersedia untuk menyelesaikan proses hidup yang memang harus dijalaninya. Jika mau mendapatkan hasil yang lebih indah, setialah terhadap proses. Sesakit apapun proses itu, kurang lebih seperti itulah prinsip yang harus dipahami orang untuk memutuskan untuk membuat tato, contohnya di tubuhnya. Saya memang tidak pernah membuat tato, namun paling tidak saya tahu bahwa untuk membuat tato yang indah dibutuhkan komitmen dan kesetiaan terhadap proses menyakitkan saat jarum tato ditusuk-tusuk untuk membuat gambar. Tidak bisa dibayangkan seandainya orang yang ditato itu memutuskan untuk berhenti di tengah jalan, tentu gambar tatonya menjadi tidak indah. Aneh, bahkan menjadi bahan tertawaan. Karena itu, sesakit apapun proses yang harus dirasakan, ia akan menjalani sampai selesai. Jika membuat tato butuh kesetiaan terhadap proses. Terlebih lagi ketika kita menjalani hidup ini. Kita harus setia dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya gambar rancangan Tuhan dalam hidup kita menjadi indah. Jangan memutuskan untuk berhenti di tengah jalan sebelum gambar rancangan Tuhan itu sempurna. Jika kita menyerah di tangan jalan dan diburu-buru mengakhiri gambar rancangan Tuhan itu, tentu kita tidak dapat mengalami indahnya rencana Tuhan di dalam kita. Ketika kita menghadapi beratnya tantangan hidup, kadangkala kita tergoda untuk lari dari kenyataan.
Sebisa mungkin kita menghindar salib yang memang seharusnya kita pikul. Kita berdoa kepada Tuhan agar dilalukan dari setiap proses hidup yang menyesakan itu. Tetapi justru Tuhan menghendaki agar kita kembali menjalani proses itu sampai selesai. Tentu Tuhan punya tujuan di balik semuanya itu. Masa krisis yang kita alami saat ini jadi bagian dari rencana Tuhan untuk menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Kita mungkin berharap agar sebisa mungkin segera keluar daripada masa menyesakan ini. Namun demikian, mari kita belajar untuk mengerti waktu dan saatnya Tuhan. Jika memang proses yang harus kita jalani itu belum selesai, marilah kita selesaikan dengan sikap dan respon yang benar. Di balik setiap proses hidup yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan untuk cakap menanggungnya. Tak hanya itu, di balik setiap proses kehidupan tersedia berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Demikian Bapak Saudara sekalian, bahwa apapun yang dalam kehidupan kita tetap setia. Amin. Puji Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara sekalian, diberkatilah engkau pada saat meninggalkan ibadah di tempat online ini ke tempatnya minggu depan. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Dan diberkatilah apa yang menjadi doa pribadi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.